What's up guys, welcome back to Best Internet YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, nggak berasa udah akhir bulan November aja. Gila, gue kemarin tuh 3 minggu di Amerika. Seminggunya acara Qualcomm Snapdragon. Kalau kalian belum nonton vlognya juga bisa dicek aja di sini. Dan kemarin sebenarnya gue beli cukup banyak gadget. Salah satunya ini sih yang paling berkesan, itu Google Pixel 7 yang di Amerika itu kemarin sempat diskon gila-gilaan karena Black Friday. Tetapi experience gue beli, sedikit cerita ya, gue kemarin beli di Best Buy itu waktu nyampe barangnya kotaknya kosong guys. Jadi ini dia paketnya, karena gue nitip nih, baru kesempatan mau ambil dan beneran nih kosong dan dia nyelipin ngambil bagian sananya gitu. Ngeri cuy, di Amerika aja masih begini ya. Untungnya sih di Amerika itu servisnya oke, jadi gue cuma komplain aja dan langsung dikirimin yang baru, which is yang gue pegang sekarang. Kalau nggak tadi gue udah kayak bye-bye gitu ya, nggak punya, udah bayar seberapa ratus dolar. Dan by the way, kalau dihitung-hitung ini kan harga barunya sekitar $599 plus pajak itu sekitar 600 lebih. Kalau dirupiahin 9 juta lebih plus pajak waktu masuk ke Indonesia itu sekitar hampir 600.000. Jadi total nggak nyampe 10 juta bisa dibilang ya. Dan ya itu jauh lebih murah sih dibandingin beli di Indonesia. Kalau nggak salah, kalau dicek di Tokopedia harganya masih tinggi-tinggi banget. Jadi ya kalau kalian mau beli, saran gue beli di luar negeri dan bayar pajak resmi aja gitu. Lebih aman dan pastinya juga ya lebih murah harganya. Dan yes, seperti biasa tiap akhir bulan gue akan share ke kalian gadget of the month. Jadi gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat selama sebulan terakhir ini buat gue, dan gue harap ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ini dia, bukan AirPods Pro-nya, tapi AirPods Pro-nya juga salah satu gadget of the month sih. Tapi lebih ke case-nya yang gue pengen share ke kalian, karena case ini mantep banget dari ESR, namanya Case Orbit dengan fitur Halo Lock. Ini adalah case AirPods buat AirPods Pro Gen 2, tapi sebenarnya juga compatible buat AirPods Pro Gen 1. Bedanya sih cuma di lubang bawah ini aja ya, yang sebelumnya di AirPods Pro 1 nggak ada. Nah, yang keren daripada case ini adalah dia itu compatible dengan Halo Lock atau fitur MagSafe. Jadi gue tuh lumayan sering beberapa kali lupa ngecas si AirPods-nya, dan kalau kalian punya fitur MagSafe ini tuh enaknya ya kalau kalian ada power bank. Nah, yang MagSafe dia langsung nempel gitu dan langsung ngecas juga. Biasanya tuh kita mesti nempel-nempelin sendiri, dan gue itu beberapa kali kalau cas pakai kabel, ya terutama di power bank itu dia tuh nggak bisa terima si AirPods Pro karena dia menggunakan daya yang kecil. Mesti power bank yang bagus-bagus juga kayak Anker atau Aoki yang bisa ngecas si AirPods Pro ini. Kalau pakai power bank yang standar yang bisa power delivery itu biasanya nggak bisa ngecas si AirPods Pro karena cuma pakai 5 watt kalau nggak salah ya. Dan untuk case-nya sendiri ini warnanya juga ada 2. Gue beli yang warna putih, ada satu lagi warna hitam. Gue sendiri agak nyesel nggak beli yang warna hitam karena warna putih takutnya lama-lama ntar kekuningan ya, karena bahannya dia pakai kayak semacam karet silikon gitu. Dan fitur-fiturnya juga menarik, dapat lanyard yang bisa kalian pakai. Ini sendiri lanyardnya udah attach di dalam si case-nya, bukan buat case AirPods-nya tapi di case silikonnya. Terus belakangnya juga ada tombol yang bisa kalian pakai untuk pairing dan ada lubang buat LED-nya. Harganya sendiri ini dijual di 250.000 waktu gue beli kemarin, jadi cek aja linknya, gue akan taruh nanti di bawah. Oke, itu tadi gadget rombongan kita yang pertama. Oke, gadget rombongan kita yang kedua adalah ini dia, sebuah storage box buat kalian nyimpen berbagai macam perkakas kalian, dan harganya juga super affordable. Yes, ini dia. Dalamnya tuh sebenarnya buat isi kayak kabel-kabel sih ya. Cuma ini gue cuma pakai beberapa, dan beberapa gue pakai buat kayak taruh Insta360 kamera, ada TWS juga Sony. Jadi kemarin gue ke Amerika tuh bawa TWS 2 biji guys, AirPods Pro sama Sony, karena buat testing long term juga. Dan ternyata ya menurut gue sama-sama oke sih, punya plus dan minus masing-masing. Kalau dari segi suara Sony mantep, noise cancellingnya juga menurut gue sedikit lebih kedap dibandingkan sama AirPods, tapi ya untuk penggunaan jangka panjang gue lebih prefer AirPods Pro 2 aja. Dan ya reviewnya sebenarnya kalian juga udah bisa cek aja di YouTube channel Best Internet, gue ada bahas soal kedua ini. Sisanya buat taruh-taruh kabel aja, sama ini bisa ada slot yang agak gedean, bisa buat taruh power bank mungkin yang kecil kayak yang ini, keep power bank, sama ada charger Anker yang nano buat ngecas Steam Deck, iPhone, laptop dan lain-lain. Ini yang 30 watt kalau nggak salah ya. Jadi ukurannya cukup kecil, dan harga case-nya sendiri guys, storage box ini dijual di harga Rp20.000 aja. Sebenarnya gue pesannya ada warna putih transparan, tapi dikiriminnya warna hijau, dan ternyata hijaunya juga cukup oke sih.
Ya, mungkin kemarin gue juga sempat lihat beberapa macam storage box kayak gini dan mungkin lagi ngetren juga, jadi ya bisa jadi alternatif yang affordable nih buat kalian cobain. Oke, itu tadi yang kedua. Lanjut ke Gadget of the Month yang berikutnya. Nah, ini yang lumayan seru ya, Gadget of the Month kita yang ketiga, yaitu sebuah mini LCD screen yang ukurannya 3,5 inci. Ini tuh kemarin gue dapetnya dari AliExpress. Sebenarnya gue kemarin ngeliat ini tuh pas gue lagi di Amrik ya, di Amazon. Itu ada beberapa aksesoris menarik yang ternyata pas gue cek di AliExpress itu juga ada dan harganya jauh lebih murah. Tetapi ternyata pas udah nyampe, memang barangnya ini tidak seperti yang gue harapkan. Barang yang gue expect, yang gue lihat di Amazon itu tuh dia ada tema kayak ROG, ada tema NZXT, ada tema ya macam-macam yang bagus-bagus, yang gaming banget lah. Ini dia itu kayak pakai aplikasi pihak ketiga yang buatan Cina namanya Xuanfang yang dari AliExpress. Jadi ya emang agak murah tapi ya kayak gini guys. Dan ternyata setelah gua cek di Indonesia itu juga ada merek OEM lokal yang jual. Namanya itu adalah Ventus Loop. Jadi Ventus Loop merek peripheral gaming katanya, dan dia ngejual itu di Indonesia ada banyak di pasaran. Jadi nanti gue juga taruh aja linknya di bawah. Nah, yang Ventus Loop itu kayaknya yang lebih proper, versi yang punya tema yang lebih bagus-bagus. Nah, ini sih temanya juga nggak gitu banyak, mungkin kalian bisa lihat di cycle aja nih di sini ya. Temanya bisa memang kita bikin sendiri, bisa kalian custom, tapi ini isinya kalian bisa lihat ada CPU temperature, ada RAM-nya, ada internet speed kalian, dan ada weather di sini, plus ada GPU usage dan penggunaan disk atau penggunaan SSD hard disk drive kalian di dalam komputer kalian. Jadi ya ini kayak semacam apa sih, monitor itu ya, atau semacam sistem panel buat kalian ngecekin status daripada PC kalian. Kompatibelnya buat PC Windows aja, di Mac itu nggak bisa. Karena gue sendiri lagi memang pengen rakit PC gaming lagi satu, jadi gue pikir ini bisa jadi aksesoris yang melengkapi banget. Dan ya itu sih untuk harganya. Kemarin gue beli di AliExpress sekitar 280.000 kalau gua total sama pajak ya. Di Indonesia itu dijual yang Ventus Loop yang lebih bagus itu 400 ribuan. Nah, itu harganya sama dengan yang gua cek di Amazon. Makanya ya, karena gua pengen yang murah-murah, jadinya ya kena batunya sedikit ya, walaupun ya masih bisa kepake lah. Oke, sip, itu tadi gadget of the month kita yang ketiga. Lanjut. Oke, lanjut. Gadget of the month kita yang keempat, ini dia adalah sebuah controller dari GuliKit. Namanya adalah GuliKit King Kong 2 Pro. Agak panjang, tapi ini tuh controller yang bisa dibilang revolusioner pada zaman ya, which is zaman sekarang. Karena dia menggunakan namanya Hall Sensor. Hall Sensor itu apa sih? Jadi dia itu dibandingkan sama controller-controller kayak PS, kayak Xbox yang menggunakan sensor standar ya, atau menggunakan kayak semacam elektrostatis gitu ya. Gue nggak ngerti gimana teorinya pokoknya. Tetapi intinya si Hall Sensor ini itu tuh anti drift. Mungkin kalau kalian yang pakai Nintendo Switch sering banget denger kata Joy-Con itu drift ya. Karena apa? Karena Joy-Con itu kalau kalian sering pakai, nanti dia ketika posisinya di tengah, dia tuh nggak di tengah. Istilahnya kayak setir mobil itu agak speleng, agak belok. Kalau ibarat mobil itu tuh mesti di spuring setirnya ya, dilurusin. Nah, kalau ini kalian tuh udah nggak perlu lagi pusing namanya joystick drift, itu nggak bakalan terjadi. Dan ini dipatenin saat teknologinya sama si GuliKit. Dan ini juga ada buat Steam Deck, itu juga ada sensor, sensornya buat dipakai di Steam Deck, bisa diganti dia karena dia yang punya lisensi teknologinya. Dan ini juga dipakai di kemarin di Aya Neo, itu juga dipakai di sana teknologi si Hall Sensor ini. Jadi ya intinya anti stick drift. Dan yes, controller ini juga punya compatibility yang banyak juga, mulai dari PC, dia itu bisa di input, bisa X input. Di input itu buat retro games, X input itu buat modern PC games, dia juga bisa buat Nintendo Switch, bisa juga buat Android, dan juga bisa buat iOS. Jadi itu nggak bisa buat Xbox dan PS ya, karena Xbox dan PS punya ya teknologi sendiri. Dan selama gue coba sih, yang gue rasain adalah controller ini enteng banget. Lebih enteng dibandingkan sama Xbox, dibandingkan sama DualSense PS5, dibandingkan sama DualShock yang PS4. Jadi secara penggunaan jangka panjang enak, build quality-nya juga menurut gua bagus, ya shoulder button juga enak, dan fiturnya ini sebenarnya banyak banget ya. Gua belum cobain satu-satu lengkap. Kayak dia punya fitur turbo, punya fitur gyroscope, punya fitur ya macam-macam lah. Kalian cek aja kalau kalian yang mungkin sering main games dengan kebutuhan fitur tersebut, itu bakalan kepake. Intinya fiturnya super lengkap, dan untuk pilihan warna juga dia ada dua. Satu ini yang hitam yang gue pakai, ini gue suka banget, build quality-nya asik. Ada satu lagi yang baru yang warna putih, full putih, jadi clean banget. Mungkin kalian yang setup yang warna putih bakalan cocok.
Dan terakhir secara layout ya, ini layoutnya kayak layout controller Xbox ya, which is yang gua oke aja sih, gua don't mind analog ada di sini, masih termasuk oke, gua nggak terlalu banyak masalah. Dan terakhir kalian juga dapat case bawaan ya, jadi kalau kalian pengen melindungi controllernya juga aman dengan baik di sini, walaupun ya case-nya plastik, tapi ya better than nothing ya. Kalau kalian beli Xbox sama beli PS kan controller udah mahal, masuk teritori sejuta, nggak dapat apa-apa lagi, cuma dapat controller doang. Ini controller ya dijual di harga Rp649.000 yang masih dalam kategori seri menengah, tapi menurut gua value for money-nya oke banget. Dan ya kalau kalian lagi nyari controller buat gaming ya gua rekomend banget sih yang satu ini. Dan ngomongin controller sendiri, gue pengen share gadget of the month yang kelima, tapi sebenarnya bukan gadget of the month, lebih tepatnya gue app of the month kali ya. Karena yes, Steam lagi ada Black Friday sale sampai akhir bulan November ini. Jadi ya kalau kalian pengen beli game-game diskon di PC itu bakalan oke banget karena sale-nya itu cukup jarang ya. Dan gue sendiri, satu tips yang gue pengen share ke kalian adalah gue itu suka beli game atau beli Steam codes katanya itu di Tokopedia. Jadi ada satu toko langganan gue namanya DCG Store, dia itu selalu ngejual most of the game itu lebih murah dibandingkan di harga Steam. Tapi Steam sekarang lagi diskon, jadi mungkin ya harganya mirip-mirip kali ya. Tapi beberapa gue cek kayak God of War, kayak Horizon Forbidden West itu juga masih lebih murah dibandingkan sama harga sale yang ada di Steam. Jadi kalian cek aja di sana, itu gampang banget, nggak perlu kasih ID kalian, dia cuma akan kirim kalian Steam code, kalian tinggal redeem aja di Steam Wallet, beres, bisa dari HP, bisa dari komputer, bisa dimanapun lah. Jadi itu tadi buat kalian yang main Steam Games bisa langsung aja dicek di sana. So yes, I think itu aja buat Gadget of the Month edisi bulan November tahun 2022. Gila nggak berasa tinggal Desember aja, besok ya udah tinggal sebulan lagi di tahun ini. Gimana guys kalian, semoga pada tercapai resolusi tahun ini. Dan as always bulan Desember mungkin kita akan bikin lagi Gadget of the Year. Jadi let me know kira-kira kreator mana aja yang kalian pengen lihat di Gadget of the Year, komen aja langsung di bawah. Sip, itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best YouTube channel biar support terus Pesindotech biar kita bisa terus bikin konten-konten gadget-gadget menarik lainnya. Itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.